kasih agung dan restu seluruh umat insan menengadah kerajaan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bersyukurlah atas kebaikannya. Puji dan muliakanlah namanya. Ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan beserta saudara juga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para murid-Nya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak terbatas. Kristus
Biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya. Biarlah masing-masing dari kita mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatiran dan ketakutannya. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ya Allah, Tuhan, kami berlumuran dosa." Hanya dengan kerendahan hati, kita dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pula lah kita dapat berdoa, memohon pengampunan, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bahkan orang lain yang telah menyakiti kita. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian. Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bertelurlah
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mohon terang Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi kami, sehingga kami dapat mengertinya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, berkaryalah di tengah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu baik dalam naungan kasih Tuhan. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita akan merenungkan satu tema, yakni kisah yang belum berakhir. Saudara-saudara, saya pernah melihat sebuah klip video di YouTube yang menggambarkan tentang rantai kebaikan yang terus bergulir. Jadi ceritanya seperti ini, saudara. Ada anak jatuh sedang main skateboard. Dan anak ini ditolong oleh seseorang. Dan anak ini merasakan kebaikan dari seseorang dan ingin meneruskan kebaikan pada orang lain. Kemudian dia melihat ibu tua yang sedang mengangkat beban belanja yang berat yang akan menyeberang jalan. Dan anak yang sudah ditolong ini merasa tergerak untuk menolong ibu tua ini untuk mengangkat barang belanjaannya. Nah, saudara-saudara, si ibu ini yang sudah merasakan kebaikan, kemudian melihat ada seorang ibu muda yang membutuhkan koin. Dan ibu ini memberikan pertolongan dan memberi koin kepada ibu muda ini. Nah, ibu muda ini, saudara, yang sudah menerima kebaikan, ingin meneruskan kebaikan pada orang lain. Dan pada waktu itu, dia melihat ada seorang bapak yang barangnya jatuh. Kemudian dia mengambilkan barang itu dan menyerahkannya kepada bapak ini. Nah, bapak ini pun sudah merasakan kebaikan dari ibu ini.
Kemudian dia melihat ada seorang pemuda yang pada waktu itu mengangkat barang yang cukup berat dan dia merasa terpanggil untuk menolong. Dan orang bapak ini menolong pemuda ini untuk mengangkatkan barang bersama-sama dengannya. Nah, saudara, pemuda yang sudah merasakan kebaikan dari bapak ini, kemudian melihat ada seorang pengemis yang kelaparan. Dan dia ingin berbuat baik kepada pengemis itu. Lantas dia membelikan makanan kepada pengemis itu. Dan pengemis ini sudah merasakan kebaikan dari pemuda ini. Kemudian pemuda ini melihat ada seorang gadis yang HP-nya tertinggal. Kemudian dia mengambilkan HP itu dan menyerahkan pada gadis ini. Sehingga gadis ini merasa sangat bersyukur karena HP-nya yang ketinggalan sudah diambilkan oleh pengemis ini. Nah, si gadis ini sudah merasakan kebaikan dari seorang pengemis. Kemudian dia masuk ke rumah makan dan dia memberikan bunga kepada pengunjung rumah makan. Nah, pengunjung rumah makan yang sudah menerima bunga kemudian ingin melanjutkan kebaikan itu dengan memberi tip yang besar kepada pelayan di rumah makan itu. Dan pelayan yang sudah menerima tip yang besar juga merasa heran, ada orang yang baik yang memberi saya tip yang cukup besar. Kemudian dia membelikan minuman kepada petugas kebersihan. Nah, saudara, kalau kisah ini terus diteruskan tidak akan pernah habis. Rantai kebaikan terus bergulir dan bergulir kepada semua orang. Nah, saudara-saudara, itu kisah yang saya lihat di YouTube. Kisah kebaikan yang terus bergulir. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukan akhir kisah kebaikan Kristus. Bukan akhir dari kisah penyelamatan Allah. Tetapi kisah kebaikan dan karya keselamatan Allah ini terus dilanjutkan oleh Roh Kudus yang menggerakkan para murid Yesus dan kita semua. Kalau saudara perhatikan dalam Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukan akhir dari kisah karya keselamatan Allah. Bukan akhir dari kisah kebaikan Tuhan Yesus. Karena karya kebaikan Tuhan Yesus dilanjutkan oleh Roh Kudus yang menggerakkan kita semua untuk terus melanjutkan kisah kebaikan Tuhan, karya keselamatan Allah kepada semua manusia. Jadi saudara, aktor utama sebetulnya dalam karya kisah kebaikan Tuhan adalah Roh Kudus yang menggerakkan kita semua untuk melanjutkan kisah kebaikan Tuhan. Roh Kudus menggerakkan para murid dan kita semua untuk mengabarkan Injil dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat, dari pulau ke pulau, dari benua ke benua, sampai ke seluruh muka bumi ini. Nah, saudara, itulah kisah yang terus berlanjut. Kisah kebaikan Allah yang terus berlanjut dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, saudara, karya dan kisah kebaikan apa yang harus kita teruskan dengan bimbingan Roh Kudus? Mari kita lihat, saudara, di dalam Lukas 24 ayat 47. Ini kebaikan yang pertama yang harus kita lanjutkan, yang harus kita teruskan. Yakni mewartakan Injil Kristus. Lukas 24 ayat 47. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, saudara, Injil Kristus, berita Injil Kristus berisi panggilan bagi kita untuk bertobat. Bertobat memakai kata metanoia, dari kata meta dan nous, yakni perubahan pikiran. Mungkin saudara pernah mendengar kata metamorfosa, yakni perubahan bentuk dari ulat menjadi kupu-kupu.
Metanoia artinya kita mengalami perubahan pikiran. Dari pikiran yang berorientasi pada diri sendiri, kemudian berorientasi kepada Tuhan. Dari egosentris ke teosentris. Dari pikiran yang mengarah pada duniawi, kemudian kita mengarah kepada Allah. Kita berpaling dari dosa kepada Allah. Itulah bertobat. Itulah metanoia. Dan Injil berisikan panggilan bagi kita semua, bagi manusia untuk bertobat. Injil saudara juga berisi tentang pengampunan dosa. Dalam bahasa Yunani memakai kata apesis. Berarti pengampunan, tapi juga berarti kemerdekaan dari belenggu dosa. Jadi saudara, dosa digambarkan seperti tuan yang membelenggu manusia. Dan Injil adalah kuasa Allah yang memerdekakan manusia dari belenggu dosa itu. Nah saudara, inilah isi dari Injil, sekaligus kuasa dari Injil yang membuat manusia mengalami pemulihan dalam relasi sehingga punya hubungan yang baik dengan Allah, yang membuat manusia bisa terbebas dari kungkungan dan belenggu dosa. Itulah Injil saudara. Injil berita sukacita yang luar biasa. Dan itulah kebaikan Allah yang harus kita wartakan. Itulah kisah yang harus kita teruskan. Kemudian saudara, yang kedua, kisah kebaikan Tuhan yang harus kita teruskan adalah kita lihat dalam Lukas 24 ayat 50 dan 51. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara, yang kedua adalah kita harus meneruskan berkat Kristus yang membawa sukacita besar. Saudara perhatikan dampak dari berkat Tuhan Yesus kepada para murid dalam Lukas 14 ayat 52. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, saudara, berkat Tuhan Yesus saat Yesus naik ke sorga membawa sukacita besar bagi para murid. Dan sukacita besar memakai kata megaskara. Dan unik saudara, kata megaskara yakni sukacita yang besar itu dipakai pada saat kelahiran Yesus. Pada waktu malaikat Tuhan memberitakan kepada para gembala yang mengatakan, jangan takut, hari ini ada berita sukacita besar bagi seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yakni Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kata yang dipakai saudara adalah sukacita besar, kesukaan besar itu adalah megaskara. Nah saudara, jadi saudara, Yesus lahir membawa sukacita besar, megaskara. Dan pada waktu Yesus naik ke sorga, dia juga menyampaikan berkat yang membawa sukacita besar, megaskara. Megas kita tahu saudara, mega. Kalau mall yang besar namanya apa? Mega mall. Ya, ini sukacita yang besar, megaskara. Sukacita yang luar biasa. Dan itu adalah dampak buah dari berkat yang Tuhan Yesus berikan. Jadi saudara, Yesus lahir membawa sukacita bagi seluruh muka bumi. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga juga membawa sukacita besar bagi kita semua. Dan sukacita itu harus kita teruskan kepada semua bangsa. Karena itu harus kita teruskan berkat dari Tuhan Yesus Kristus ini. Dan kata sukacita, saudara, memakai kata kara, itu artinya bukan sekadar sukacita biasa. Tapi sukacita sejati yang melampaui akal kita. Sukacita yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Biasanya saudara, kalau orang berpisah rasanya sedih. Tetapi mengapa mereka punya sukacita besar? Karena sukacita yang Tuhan Yesus berikan melalui berkat-Nya itu adalah sukacita dari sorga. Bukan berasal dari diri mereka, tapi diberikan oleh Tuhan. Sukacita sejati, kara, bahkan megaskara. Biarlah saudara dan saya juga boleh merasakan berkat Tuhan Yesus ini, yakni sukacita besar, dan meneruskan sukacita itu kepada semua orang.
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini kita melihat kita harus meneruskan kisah kebaikan Tuhan Yesus dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa pimpinan dan kuasa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kebaikan Kristus dilanjutkan oleh kita semua dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Yakni apa? Kita harus meneruskan Injil dan juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Dan kita tahu bahwa Injil Tuhan Yesus dan berkat Kristus itu membawa pemulihan relasi kita dengan Allah, membawa pengampunan dan kemerdekaan dari dosa, dan membawa sukacita yang besar bagi kita semua. Saudara, ada sebuah kisah, yakni Bill Sands. Saudara, Bill Sands adalah orang yang sangat kurang ajar, sangat brutal, dan juga orang mengatakan ini orang sudah tidak mungkin bisa berubah. Orang yang keterlaluan, yang ngurakan, yang tidak bisa diajar, kira-kira seperti itu saudara Bill Sands ini. Dia akhirnya saudara dijebloskan di penjara San Quentin, California, Amerika saat berusia 18 tahun. Di penjara kenapa saudara? Karena dia menodong beberapa kali dan mencuri. Dia rupanya adalah seorang penodong dan pencuri profesional. Saudara, Bill Sands punya ayah, sebetulnya ayahnya adalah seorang hakim, tapi hakim yang suka mabuk, seorang pemabuk. Dia punya ibu yang sangat sadis. Saat usia 9 tahun, Bill Sands dipukul dengan tangkai mawar yang berduri. Dan tubuh Bill Sands ini luka sampai bertahun-tahun. Tapi bukan hanya tubuhnya yang luka, tapi hatinya terluka dengan ibunya, tapi juga dengan orang tuanya, dengan papanya yang pemabuk itu. Saudara, dia ketika dia dimasukkan dalam penjara karena kejahatan yang dia lakukan, di penjara pun tetap brutal, hampir membunuh napi lain. Dan dia berniat balas dendam pada orang tua. Dia merasa sangat kesepian, saudara, dan merasa tidak ada orang yang peduli terhadap dia. Nah, saudara, suatu waktu ada pergantian pejabat ya di penjara San Quentin ini. Pejabat baru datang. Pejabat baru petugas rehabilitasi datang ke penjara itu. Namanya saudara adalah Clinton Truman Duffy. Pada waktu Clinton Duffy ini masuk ke penjara San Quentin ini saudara, para pengkritik sangat pesimis dan bersikap skeptik dan menyindir Clinton Duffy ini. Mereka mengatakan apa? Seharusnya Anda tahu bahwa harimau tidak bisa mengubah belangnya. Watak para nabi itu sudah mengakar. Jadi percumalah kalau kamu mendampingi mereka, mereka tidak akan berubah. Seperti harimau yang tidak bisa mengubah belangnya. Memang saudara, penjara San Quentin ini terkenal penjara yang penjahatnya kaliber begitulah ya. Banyak orang-orang jahat yang sangat jahat di situ. Tapi saudara, Duffy dengan nada marah mengatakan, seharusnya Anda tahu juga bahwa saya tidak bekerja dengan harimau. Saya bekerja dengan orang. Dan orang itu bisa berubah setiap hari. Nah, saudara, inilah keyakinan, iman dari Clinton Duffy. Saya tidak berhadapan dengan harimau. Harimau memang tidak bisa mengubah belang, tapi saya berhadapan dengan manusia dan manusia itu bisa berubah. Lalu saudara, Duffy ini mendampingi Bill Sands. Dan pertama ketika ketemu, Duffy berkata pada Bill Sands, Bill, mengapa kamu tidak berusaha untuk menjadi lebih baik? Kan dengan kamu berbuat baik di penjara, kamu bisa semakin cepat keluar dari penjara ini. Tapi Bill Sands mengatakan, percuma Pak.
Tidak ada yang pedulikan aku. Bahkan keluargaku tidak ada yang peduli padaku. Tidak ada orang di muka bumi yang peduli padaku. Percuma aku berbuat baik di penjara ini. Saya pernah mencoba meminta ibu saya untuk mengirim balasan surat saya, mengirim kartu Natal. Itu pun tidak ditanggapi dan ibuku tidak mau. Dengan tatapan penuh kasih, saudara, Davi mengatakan, Bill, mungkin tidak ada orang yang pedulikan kamu, tapi aku pedulikan kamu. Saudara, kata-kata ini rupa-rupanya sangat menyentuh Bilsen. Ternyata ada orang yang mengasihi dia, ternyata ada orang yang menyayangi dia, yang bersikap dengan penuh kasih. Dan kata-kata aku pedulikan kamu itu menjadi titik terang, titik awal dari Bilsen untuk kemudian memperbarui hidupnya. Bilsen kemudian mengalami pembaruan hidup yang luar biasa dalam pendampingan dari Davi. Kata-kata sikap yang penuh kasih menjadi kuasa dari Tuhan yang mengakibatkan Bilsen ini bertobat. Saya percaya bahwa kata-kata dan sikap dari Davi ini adalah dijiwai betul-betul oleh Injil Kristus dan kata-kata berkat dari Kristus sehingga membuat Bilsen ini mengalami pertobatan. Nah, saudara, kita lanjutkan kisahnya. Setelah dia dibebaskan, saudara, Bilsen ini, dia kemudian mengambil satu keputusan. Saya harus mengabdikan diri untuk menolong para penjahat agar bertobat. Dan dia sudah memutuskan hidupnya akan diabdikan untuk menolong para penjahat agar bertobat. Kemudian saudara, dia membuat yayasan untuk itu dan dia menulis sebuah tulisan yang berjudul program, buku juga yang namanya program 7 langkah, The 7 Step. Nah, program 7 langkah ini saudara dipakai di beberapa negara bagian Amerika. Dan rupanya program 7 langkah ini sangat efektif. Karena tentu dijiwai oleh iman, dijiwai oleh firman. Sehingga betul-betul membawa perubahan yang sangat besar. Dan berhasil memasyarakatkan kembali lebih dari 4.000 nabi. Secara sukses mereka kembali ke masyarakat setelah mengikuti program 7 langkah ini. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya-tanya program 7 langkah itu seperti apa? Rupa-rupanya saudara, program 7 langkah betul-betul dijiwai oleh Injil tentunya, dijiwai oleh kasih. Mari kita lihat 7 langkah menuju kemerdekaan. Yang pertama, menghadapi kenyataan tentang diri di tengah dunia, kita harus mengambil keputusan mengubah diri. Kamu gak bisa ndablek istilahnya. Kamu harus mengambil keputusan untuk berubah. Yang kedua, menyadari ada daya dari mana kita beroleh kekuatan untuk berubah. Dan kita bisa mendapatkan daya itu. Dan kita tahu saudara, daya yang sangat besar yang bisa membuat kita berubah. Daya dari mana saudara? Dari Tuhan tentunya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita bisa menilai diri secara jujur bahwa semua orang itu punya kekuatan dan kelemahan. Kita harus jujur terhadap diri sendiri. Jangan menutupi kelemahan. Jangan mengingkari juga kekuatan kita. Dan yang keempat, kita menolong diri mengatasi kelemahan. Yang kelima, menentukan tujuan yang dapat kita capai dan lakukan. Yang keenam, berjanji untuk menolong orang lain karena kita sudah menerima pertolongan dari orang lain. Dan yang keenam ini saudara menarik karena dia merasakan pertolongan dari Tuhan melalui siapa? Clinton Duffy. Dia sudah ditolong oleh Clinton Duffy dan dia ingin menolong orang lain. Yang ketujuh, menanamkan keyakinan bahwa kemerdekaan jauh lebih berharga daripada kebencian. Ini pengalaman diri dari Bilsen. Dia sudah mengalami kemerdekaan, bukan hanya fisiknya yang merdeka dari
jeruji atau terali besi, tapi dia juga sudah dimerdekakan dari kebenciannya terhadap orang tua. Dia sudah tidak punya kepahitan lagi dengan orang tua. Dia mampu mengampuni orang tua. Dan kemerdekaan dari kebencian ini dia ingin tularkan kepada orang lain. Biasanya orang-orang yang terpenjara itu saudara benci dengan orang-orang yang menjebloskan, benci terhadap orang-orang yang melukai dia. Tetapi Bilsen saudara mengalami kemerdekaan dari luka-lukanya, dari kebencian terhadap orang-orang yang melukainya. Nah saudara, inilah 7 langkah. Dan ini tentu dalam skala tertentu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, yang mungkin kita juga masih terbelenggu oleh kebencian, terbelenggu oleh luka-luka kita. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah melihat sebuah tarian, ya. Tarian itu sebetulnya berakar dari tarian Sufi, ya, tarian Darwish yang berputar. Yang sangat menarik saudara adalah gerakan dan posisi tangan. Jadi saudara, tangan yang satu itu terarah ke atas, itu katanya yang saya baca artinya itu tangan yang menerima berkat dari Tuhan. Sementara tangan yang lain itu mengarah ke bawah, itu artinya berbagi pada sesama. Dan tarian itu terus berputar dan berputar dan berputar terus, tidak berhenti sampai cukup lama. Dan anehnya orang yang menari tidak pusing. Tapi saudara, filosofi dari tarian ini sangat indah. Makna dari tarian ini sangat indah. Bahwa kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, itu tidak boleh menahan berkat Tuhan untuk diri kita. Tapi harus kita teruskan kepada orang lain. Apapun yang kita terima dari Tuhan, kita harus bagikan pada orang lain. Kita menerima firman, Injil Tuhan, kita harus bagikan pada orang lain. Kita menerima kasih dan pengampunan Tuhan, kita harus bagikan pada orang lain. Kita terima berkat sukacita dari Tuhan, harus kita bagikan pada orang lain. Jangan hanya untuk diri sendiri. Dan kita terus harus bermenari dan berputar, menerima dan membagi kebaikan. Kita terima kebaikan dari Tuhan, kita bagikan kepada sama. Dan tarian kehidupan ini harus terus berputar dan berputar. Dan tidak boleh berhenti. Kisah kebaikan Tuhan Yesus tidak boleh berhenti pada diri kita. Tapi terus kita harus selanjutkan kepada orang lain. Kisah kebaikan belum berakhir, belum berakhir dan tidak boleh berakhir. Tapi harus kita teruskan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, Catherine Kate Henke lahir 1834 di Inggris. Dia anak seorang banker yang kaya raya dan dia merasa sangat terberkati oleh Injil. Karena dia merasa terberkati oleh Injil, saudara, dia kemudian aktif mengabarkan Injil kepada orang lain. Dia ingin sukacita yang ia dapatkan dari Injil Tuhan Yesus juga dialami oleh orang lain. Keselamatan yang ia sudah dapatkan dari Tuhan Yesus melalui berita Injil yang ia terima, ia ingin berikan juga pada orang lain. Dia ingin agar orang lain juga selamat seperti dirinya. Ia ingin agar orang lain juga punya sukacita seperti dirinya. Dan dia aktif terus mengabarkan Injil. Karena dia merasakan bahwa saya sudah selamat, saya memiliki sukacita karena Tuhan Yesus, karena Injil Tuhan Yesus. Saya tidak boleh mendapatkan keselamatan dan sukacita untuk diri sendiri. Saya harus bagikan kepada orang lain. Dan orang lain mesti mengalami sukacita dan keselamatan seperti saya. Nah saudara, tapi pada usia 30, saudara Kate sakit parah. Dan harus istirahat di tempat tidur selama 20 bulan. Berarti 1 tahun setengah, ya, cukup lama, saudara. Dan sakit di tempat tidur yang cukup lama tidak bisa membendung keinginannya untuk terus mewartakan Injil kepada orang lain. Kemudian dia menulis puisi, menulis syair yang intinya kerinduannya untuk selalu mewartakan tentang kasih, tentang Injil Tuhan Yesus.
Dia ingin selalu cerita dan itu dia tuangkan dalam puisi yang sangat panjang, saudara, tapi kemudian diringkas, ya. Dan puisi itu, saudara, kemudian menjadi sebuah lagu yang judulnya adalah Ku Suka Menuturkan, yang ada di Kidung Jemaat 427. Ini menggambarkan kerinduan dari Kate ini untuk selalu bercerita, menceritakan tentang cerita mulia Injil Tuhan Yesus yang membawa selamat bagi dirinya dan yang ingin ceritakan pada orang lain. Nah, saudara, bagaimana lagunya? Mari saudara kita menyanyikannya. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sebelum kita nyanyikan bait kedua, saudara, lagu ini mengajarkan pada kita untuk terus meneruskan kebaikan Kristus, Injil Kristus, berkat Kristus kepada semua orang. Kisah kebaikan Kristus hendaklah menjadi kisahku, menjadi kisahmu, menjadi kisah kita semua. Dan kisah kebaikan Tuhan Yesus tidak berakhir pada diri kita, tapi terus kita teruskan pada orang lain. Sehingga semua orang boleh merasakan keselamatan Kristus dan sukacita Kristus, berkat Kristus. Kita nyanyikan bait yang kedua. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat meneruskan kisah keselamatan dan kebaikan Kristus kepada semua. Tuhan memberkati. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Dan doa syafaat kita ada beberapa pokok. Yang pertama adalah kita berdoa untuk pandemi COVID-19 ini agar segera berlalu. Kita juga berdoa untuk tenaga medis, pemerintah, masyarakat dalam menangani pandemi ini. Dan kita juga berdoa untuk gerakan gereja kita, yakni aksi sosial dompet tanggap COVID-19, di mana kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang terdampak dari COVID-19 ini. Dan kita juga berdoa untuk gerakan doa serentak tiap jam 9 malam selama 3 menit di rumah kita masing-masing. Kita mohon belas kasih Tuhan agar kita bisa mengatasi pandemi ini. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, melalui sabda Tuhan yang kami boleh dengar pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami boleh diingatkan akan karya dan kebaikan Tuhan Yesus yang terus berlanjut dari masa ke masa. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukan akhir dari kisah, karena dilanjutkan oleh Roh Kudus yang menggerakkan murid Tuhan Yesus, menggerakkan kami semua untuk melanjutkan karya kebaikan Tuhan, karya keselamatan Tuhan kepada semua manusia sampai ke ujung bumi. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang terus menceritakan kebaikan Tuhan, bukan hanya dalam tutur kata, tapi dalam sikap hidup kami yang terus menyatakan kasih, kuasa dan berkat Tuhan kepada semua orang. Sehingga semakin banyak orang mengalami keselamatan daripadamu, menerima sukacita daripadamu, menerima pengampunan dosa, menerima hidup yang sejati darimu. Jadikan kami Tuhan, penyalur berkat-Mu, penerus kabar sukacita Injil kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa untuk pandemi COVID-19 agar boleh segera berlalu. Tuhan, sudah cukup banyak korban berjatuhan, tapi kami yakin Tuhan kendali tetap ada di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menggerakkan semua pihak, dari tenaga medis, pemerintah, masyarakat semua, gereja Tuhan. Biarlah semua boleh bekerja sama untuk mengatasi pandemi ini. Dan kami yakin belas kasih Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Kami saat ini juga ingin berdoa ya Tuhan untuk aksi sosial dompet tanggap COVID-19, di mana kami sebagai gereja boleh mengumpulkan dana untuk membantu saudara kami yang terdampak oleh pandemi ini. Tuhan berkati agar semakin banyak orang yang rindu untuk menolong sesama. Kami juga berdoa untuk gerakan doa, di mana setiap jam 9 malam kami berdoa bersama-sama untuk mohon belas kasih Tuhan, untuk mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan dan kuasa-Mu tetap mengendalikan sejarah bumi ini. Karena itu kami yakin pandemi ini akan berlalu dengan rahmat Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa untuk kami semua yang saat ini harus berada di rumah kami masing-masing, bekerja di rumah kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan selalu tercurah atas kami. Tuhan, inilah doa kami dan kami ingin menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan pada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain.
Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jemaat yang terkasih, untuk saat ini ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan persembahan kita. Yang pertama, jemaat bisa mempersembahkan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah dalam setiap minggunya dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja pada saat kelak kondisi normal kembali dan kebaktian dapat dilaksanakan seperti semula. Yang kedua, kita bisa mempersembahkan persembahan kita melalui transfer rekening milik GKI Temanggung, BCA dengan nomor 15402650000 atas nama Inariati Gunadi. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Ampunilah kami sekiranya kami memberikan persembahan ini dengan sikap yang salah. Rasa egois kami, rasa sombong kami, terkadang masih mewarnai apa-apa yang kami persembahkan kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini. Ajar kami juga untuk bisa memberikan persembahan kami dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita. Oleh karena itu Engkau Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah
dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayap-Nya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku, majulah dalam terang kasih-Nya. Hale hale haleluya, hale hale haleluya, hale hale haleluya, haleluya haleluya, hale hale haleluya, hale hale haleluya, hale hale haleluya, haleluya haleluya, haleluya haleluya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur?